Selamat siang pemirsa, kembali Anda menyaksikan Kilas Nusantara pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, menemani waktu santap siang Anda hari ini, kami ajak Anda untuk menyaksikan suasana terbaru dari kesiapan Mandalika International Circuit yang saat ini telah mencapai 98%. Hal itu dilakukan agar ajang internasional World Superbike yang akan digelar dalam 2 pekan ke depan dapat segera terlaksana dengan optimal. Selanjutnya, kita ikuti kegiatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang berkunjung ke Deli Serdang, Sumatera Utara saat memantau kelancaran dari program Kabupaten Kota Kata Kreatif Indonesia yang selama ini mendukung ekosistem UMKM. Dan sebagai pelengkap menu santap siang Anda hari ini, mari kita lihat juga bagaimana kain penutup kepala yang dikenakan kaum lelaki Minangkabau yaitu Deta atau Destar kini menjadi souvenir khas dari Kota Padang. Hal itu dilakukan untuk melestarikan Deta yang sekaligus menghidupkan ekonomi pelaku usaha di Kota Padang. Berikut ketiga informasinya. Kesiapan sirkuit Pertamina Mandalika dalam menyambut ajang World Superbike nyaris rampung 100%. PT Pengembang Pariwisata Indonesia (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) mengebut pengerjaan fasilitas pendukung untuk kesiapan event internasional pertamanya pada sirkuit jalan raya sepanjang 4,3 km itu telah mencapai 98%. Kepala Marketing MGPA, Aji Aditra Perdana kepada Antara pada Senin 8 November merinci, pihaknya juga kini fokus menyiapkan fasilitas pendukung seperti pemasangan tribun penonton hingga fasilitas medis. Kita akan membuat gambar khusus yang memang spesial di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Lalu untuk painting curb dan juga batas track itu juga sudah kami selesaikan, dan juga pit building sedang dalam tahap finishing. Jadi elektrik, furniture yang masuk, garasi untuk pembalap itu juga sedang diselesaikan untuk finishingnya. Adapun untuk pembangunan pit building dilakukan pemasangan sepanjang 350 meter dengan kapasitas 50 garasi dibangun dengan sistem modular yang terdiri dari 3 lantai, yakni garasi yang digunakan para pebalap dan tim teknisi, tribun penonton VVIP dan media center, serta fasilitas pendukung lainnya. Selanjutnya, untuk area renov, saat ini sudah dilengkapi dengan kumpulan batu kerikil atau gravel. Sedangkan untuk fasilitas pendukung keselamatan pebalap seperti air vents atau pembatas di sisi sirkuit berisi udara dan tumpukan ban masih dalam proses pemasangan. Sementara itu, tenaga spesialis berpengalaman dilibatkan dalam pengecatan sirkuit oleh Road Grip Motorsport Indonesia (RMI). Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Aditya Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Salah satu cara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong usaha ekonomi kreatif di berbagai daerah adalah melalui program pengembangan kabupaten dan kota kreatif, alias Kata Kreatif Indonesia, di mana total ada 25 kabupaten dan kota yang akan didorong menjadi kota kreatif melalui program tersebut. Saat menggelar Loka Karya Kata Kreatif di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 8 November, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan berdasarkan pengamatannya dari produk-produk kerajinan UMKM, sebanyak 97% menjadi lapangan kerja untuk masyarakat. Sehingga sangat membantu kekuatan ekonomi dan membangun suatu ketangguhan dari ketahanan masyarakat. Selama ini pun menurut Sandi tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan kata kreatif. Karena pelaku UMKM melaksanakan 3 kunci, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Alhamdulillah Kata Kreatif ini mendukung ekosistem dan 30-35% peningkatannya dengan program Kata Kreatif dan
desa wisata yang kemarin kita kunjungi, yaitu Desa Nilai Alam. Alhamdulillah, dan ini membangkitkan semangat dan meningkatkan tentunya lapangan kerja. Lebih jauh, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah sudah mewacanakan untuk menggelar berbagai perhelatan pariwisata pada tahun 2022 yang bertujuan untuk membangkitkan kembali dunia pariwisata tanah air yang terkena imbas pandemi COVID-19. Gelaran pariwisata tersebut jelasnya tentu harus memenuhi syarat yang ditetapkan, seperti dilaksanakannya protokol kesehatan secara disiplin dan terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kita tuangkan ke situ. Betul. Ya. Jadi kita sudah Pemerintah Kota Padang tengah kembali melestarikan penggunaan data di kegiatan resmi. Dalam berbagai kesempatan, para pejabat dan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkot Padang mengenakan data sebagai aksesori busana pria. Data merupakan penutup kepala yang dikenakan kaum laki-laki Minangkabau pada zaman dahulu. Pelaku usaha bidang fashion pun dilibatkan dalam membuat data. Emmy Arlin, salah seorang desainer fashion di Kota Padang, membuat data dengan motif batik kacang padati. Emmy Arlin sengaja menjahit data yang biasanya hanya dililitkan di kepala sehingga lebih mudah digunakan. Sejak diproduksi beberapa bulan lalu, data dengan motif kacang padati semakin digemari, tidak saja oleh ASN di Kota Padang, tapi juga tamu yang datang ke ibu kota Sumatera Barat ini. Untuk pembuatan data, Emmy Arlin melibatkan pelaku UMKM dan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga turut menggerakkan roda perekonomian. Dinas Pariwisata menjadikan data ini sebagai oleh-oleh dari Kota Padang, dan ini memang produk baru ekonomi kreatif khusus bidang fashion, di mana selama ini data itu banyak yang sudah tidak kenal lagi dengan data, dan sekarang kita inovasi data itu kita buat seperti peci, bekerja sama dengan perancang busana Ibu Emmy Arlin, dan beliau bisa membuat data itu seperti peci yang langsung pakai dan disinkronkan dengan motif kajang padati. Jadi kita salurkan lewat pembuatan data untuk dipakai insya Allah ASN, dan kita niatnya untuk mengembangkan juga untuk para UMKM yang lain, kemudian orang-orang yang nganggur kita kasih pekerjaan untuk agar dia bisa menghasilkan juga. Sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-15 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI tahun 2022, Pemkot Padang berencana menggunakan data sebagai aksesori busana para kepala daerah pada pertemuan tersebut. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikian ketiga informasi terbaru untuk siang ini, dan sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan untuk menyaksikan Kilas Nusantara sore yang akan dibawakan oleh rekan Rijalul Fikri. Selamat menyantap menu makan siang Anda pemirsa, sampai jumpa.